Apa jadinya jika seorang Jenderal Kopassus menerima telepon bahwa ayahnya dipermalukan, ditilang, bahkan diperas 6 juta oleh oknum polisi di jalan, dan saat dia datang, amarahnya meledak di depan semua orang? Apakah ini awal keadilan atau justru awal kehancuran? Namun sebelum menonton ceritanya alangkah baiknya untuk like, subscribe dan komen dari daerah manakah teman menonton cerita ini. Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung tepat di atas kepala, menyengat tanpa ampun, seolah membakar aspal jalan raya yang sudah padat oleh kendaraan. Debu halus beterbangan setiap kali kendaraan melintas, bercampur dengan suara klakson yang saling bersahutan, menciptakan suasana yang riuh dan melelahkan. Di salah satu ruas jalan yang cukup ramai, sebuah razia kendaraan sedang berlangsung. Beberapa polisi berdiri di pinggir jalan, menghentikan kendaraan satu per satu. Sebagian pengendara terlihat gugup, sebagian lagi pasrah. Suasana terasa tegang, bukan karena ketertiban, melainkan karena ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Kardi melaju perlahan dengan sepeda motornya. Pria itu tampak sederhana. Kemeja lusuh yang ia kenakan sudah sedikit pudar warnanya, celananya rapi meski tidak baru. Di kepalanya terpasang helm berwarna kuning yang tampak mencolok di tengah panas terik siang itu. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun juga ketulusan yang sulit disembunyikan. Ia baru saja pulang dari bekerja. Pikirannya dipenuhi hal-hal sederhana, makan siang, istirahat sebentar, mungkin berbincang dengan tetangga. Namun semua itu berhenti seketika ketika seorang polisi mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. "Pinggir, Pak, pinggir dulu!" teriak seorang polisi dengan suara keras. Kardi mengangguk pelan dan menepi dengan patuh. Ia tidak merasa melakukan kesalahan. Surat-surat kendaraannya lengkap, helm dipakai, bahkan lampu dan spion motornya dalam kondisi baik. Namun ketika ia berhenti, dua sosok polisi mendekat, namanya Barak dan Suher. Barak berdiri di depan motor Kardi dengan tatapan tajam. Tubuhnya tegap, namun sorot matanya penuh dengan sesuatu yang tidak nyaman. Sebuah rasa kuasa yang berlebihan. Sementara Suher berdiri di samping, melipat tangan, mengamati dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Turun," kata Barak singkat. Kardi menurut. Ia turun perlahan, membuka helmnya, lalu menyapa dengan sopan. "Selamat siang, Pak." Barak tidak membalas. Ia hanya menatap dari ujung kepala sampai kaki, seolah mencari sesuatu. "Surat-surat," ujarnya dingin. Kardi segera mengeluarkan STNK dan SIM dari dompetnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena bersalah, tapi karena tekanan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Barak mengambil surat itu, melihat sekilas, lalu mengerutkan kening. "Ini motor kenapa pakai knalpot begini?" tanyanya. Kardi tampak bingung. "Knalpot standar, Pak, bawaan pabrik." Suher mendekat, ikut melihat, lalu tersenyum tipis. "Standar," katanya. Barak mengangguk pelan, lalu mengembalikan surat. "Itu dengan gerakan lambat. Helm kamu ini juga nggak sesuai standar." Kardi menatap helm kuningnya. "Ini SNI, Pak. Ada labelnya di dalam." Barak tidak peduli. Ia mulai berjalan mengelilingi motor itu, menyentuh bagian-bagian kecil, seolah mencari celah. Spion kurang rapat, lampu agak redup, banyak pelanggaran ini. Kardi mulai merasa ada yang tidak beres. "Tapi, semua masih berfungsi, Pak. Saya selalu cek sebelum jalan." Suher tertawa kecil. Semua orang juga bilang begitu. Suasana mulai berubah. Beberapa pengendara lain yang sedang diperiksa mulai melirik ke arah mereka. Ada yang memperlambat laju kendaraan untuk melihat. Beberapa bahkan berhenti sedikit. Lebih jauh, Barak kembali berdiri di depan Kardi. "Kamu tahu ini bisa ditilang berat?" katanya. Kardi menelan ludah. "Kalau memang salah, saya ikut prosedur saja, Pak." Jawaban itu justru membuat Barak tersenyum sinis. "Oh, ikut prosedur?" ulangnya. "Berarti sidang, denda, ribet bolak-balik, mau?" Kardi terdiam. Ia tidak punya waktu untuk itu. Tapi ia juga tidak merasa bersalah. Kalau memang salah, ya saya jalani, Pak." Suher mendekat lebih dekat, suaranya lebih pelan, namun tajam. "Atau bisa kita selesaikan di sini." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Semua orang tahu maksudnya.
Kardi menatap mereka bergantian. Maksudnya, Pak? Barak mendekat sedikit, suaranya diturunkan. 6 juta, selesai. Seolah waktu berhenti. 6 juta? Ulang Kardi pelan, hampir tidak percaya. Suher mengangguk. Murah itu dibanding sidang panjang. Kardi mundur setengah langkah, wajahnya pucat. Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu, dan saya juga tidak merasa melanggar. Barak langsung berubah, wajahnya mengeras. Kamu mau melawan, katanya dengan nada tinggi. Bukan melawan, Pak. Saya hanya... Jangan banyak alasan, potong Suher. Kamu pikir kami bodoh? Beberapa orang mulai mendekat. Suasana menjadi semakin tegang. Ada yang mulai mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam. Kardi semakin terpojok, suaranya mulai bergetar. Saya benar-benar tidak salah, Pak. Barak tiba-tiba mendorong bahu Kardi ringan, namun cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Jangan ngajarin kami kerja, bentaknya. Kerumunan mulai berbisik. Ada yang merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani maju. Seorang pria di antara kerumunan memperhatikan dengan serius. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Ia mengenali Kardi. Bukan sekadar kenalan biasa, ia tahu siapa pria sederhana itu sebenarnya. Diam-diam, pria itu menjauh sedikit dari kerumunan. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak, lalu menekan tombol panggil. Sementara itu, di tengah jalan yang panas dan penuh tekanan, Kardi berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena diperlakukan tidak adil di depan banyak orang. Terakhir saya tanya, kata Barak dingin. Bayar atau kita proses? Kardi menarik napas panjang. Saya tidak bisa bayar, Pak. Suher menggeleng pelan. Ya sudah, jangan menyesal. Di sisi lain, pria yang menelepon itu akhirnya tersambung. Ia menutup telinganya dari kebisingan sekitar, lalu berbicara dengan suara rendah namun penuh tekanan. Dengar, kamu harus tahu ini sekarang juga. Ia berhenti sejenak, memastikan tidak ada yang mendengar. Ayahmu sedang dipermalukan di jalan, ditilang, diperas. Suaranya semakin pelan, namun setiap kata terasa berat. Situasinya tidak baik. Kembali ke Kardi, ia kini berdiri sendirian di tengah lingkaran tekanan. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Harga dirinya diinjak, suaranya diabaikan, dan kebenaran seolah tidak punya tempat. Tangannya menggenggam helm kuning itu erat-erat. Napasnya berat, dunia terasa sempit. Di kejauhan, suara dering telepon masih terdengar di sisi lain, suara yang akan mengubah segalanya. Dan di wajah Kardi tergambar satu hal yang tak terbantahkan. Keputusasaan. Di saat yang sama, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk jalanan itu, sebuah dering telepon memecah keheningan di sebuah ruangan yang tertata rapi. Jenderal Darko berdiri di dekat meja kerjanya, mengenakan pakaian dinas yang masih sempurna. Wajahnya tenang seperti biasanya, tenang yang selama ini dikenal oleh banyak orang sebagai ciri khas seorang pemimpin yang tak mudah goyah. Namun ketenangan itu runtuh hanya dalam hitungan detik saat ia mengangkat telepon. Halo, suaranya tegas namun santai. Di seberang suara pria terdengar tergesa, penuh tekanan. Darko, ini aku. Kamu harus dengar ini baik-baik. Darko mengernyit, firasatnya tiba-tiba berubah. Ada apa? Pria itu menarik napas sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang langsung menusuk tanpa ampun. Ayahmu sedang dipermalukan. Di jalan, ditilang, diperas. Sekarang juga, dunia seolah berhenti. Mata Darko menajam, tangannya yang memegang ponsel mengencang. Apa maksudmu diperas? Tanyanya pelan, namun suaranya berubah dingin. Mereka minta 6 juta, ayahmu. Tidak salah, tapi mereka paksa. Situasinya tidak baik. Banyak orang lihat. Tak ada lagi kata yang diperlukan. Darko tidak menjawab. Ia hanya menutup telepon perlahan, namun di balik gerakan yang tampak terkendali itu, sesuatu telah pecah. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat, amarah, rasa sakit, dan harga diri yang tidak bisa ditawar. Tanpa membuang waktu, ia mengambil kunci mobilnya. Langkahnya cepat, hampir seperti berlari. Para staf yang melihat hanya bisa saling pandang.
Mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Mesin mobil menyala dengan suara kasar. Darko melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, menembus lalu lintas tanpa ragu. Klakson berbunyi di mana-mana tapi ia tidak peduli. Di kepalanya hanya ada satu bayangan, ayahnya, Kardi, berdiri sendirian di tengah tekanan, diperlakukan tidak adil. Setiap detik terasa seperti api yang membakar dadanya. Ia bukan hanya seorang jenderal, ia adalah seorang anak. Dan hari itu, seseorang telah melewati batas. Sementara itu, di lokasi razia, situasi semakin memanas. Kardi masih berdiri di tempat yang sama, tubuhnya lelah, wajahnya pucat. Barak dan Suher masih berada di depannya, terus menekan tanpa memberi ruang. Sudah saya bilang, jangan keras. Kepala, bentak Barak. Kalau dari tadi kamu ikut, sudah selesai urusan ini. Suher menambahkan dengan nada meremehkan. Orang kayak kamu ini yang bikin repot. Kardi menunduk. Ia tidak lagi mencoba melawan dengan kata-kata. Bukan karena ia salah, tapi karena ia sadar kebenaran tidak selalu didengar oleh mereka yang tidak ingin mendengar. Kerumunan semakin banyak. Beberapa orang mulai berbisik, kamera ponsel mulai terangkat lebih jelas. Suasana terasa berat, seperti menunggu sesuatu yang akan meledak. Dan benar saja. Dari kejauhan, suara mobil yang melaju cepat terdengar. Sebuah kendaraan berhenti mendadak di pinggir jalan, ban berdecit keras. Semua mata langsung tertuju ke arah itu. Pintu mobil terbuka dengan keras. Darko keluar. Langkahnya tegas, cepat, dan penuh tekanan. Wajahnya tidak lagi tenang. Matanya tajam seperti pisau. Orang-orang yang melihat langsung memberi jalan tanpa diminta. Ada sesuatu dari auranya yang membuat siapapun merasa harus menyingkir. Barak dan Suher menoleh. Mereka belum tahu siapa yang datang. Namun dari cara pria itu berjalan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Darko tidak melihat siapapun selain satu sosok, Kardi. Ayahnya berdiri di sana dengan wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah yang lelah, terluka, dan dipenuhi rasa tidak berdaya. Langkah Darko melambat sejenak. Dadanya naik turun, ada jeda singkat seolah ia mencoba menahan sesuatu. Namun ketika matanya beralih ke Barak yang berdiri dengan sikap arogan, semua kendali itu runtuh. Tanpa satu kata pun, Darko melangkah mendekat. Barak membuka mulut, mungkin ingin bertanya. Siapa kamu? Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajahnya. Suara benturan itu terdengar jelas, membuat semua orang terdiam. Barak terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Darah langsung mengalir dari sudut bibirnya. Waktu seolah berhenti. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbicara. Suher mundur satu langkah, matanya membesar. Ia tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Jangan sentuh dia lagi. Suara Darko rendah, namun setiap katanya terasa seperti ancaman nyata. Barak mencoba berdiri tegak kembali, meski wajahnya masih terkejut. Kamu berani-beraninya? Darko melangkah lebih dekat. Tatapannya membuat Barak terdiam seketika. Kamu minta 6 juta? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Suher menelan ludah. Kami hanya menjalankan tugas. Tugas? Potong Darko tajam. Memeras orang tua di tengah jalan itu tugas? Suasana berubah menjadi kacau. Beberapa orang mulai berteriak pelan, sebagian lainnya fokus merekam. Kamera ponsel kini mengarah jelas ke wajah-wajah yang terlibat. Kardi masih berdiri, tidak bergerak. Matanya menatap Darko dengan campuran emosi, terkejut, bangga, namun juga khawatir. Darko, ucapnya pelan. Namun Darko tidak menoleh. Ia masih menatap dua polisi di depannya. Kalian salah orang hari ini, katanya dingin. Barak mencoba mengumpulkan keberanian. Kami bisa tangkap kamu, ancamnya meski suaranya tidak lagi sekuat tadi. Darko tersenyum tipis, tanpa humor. Silakan. Satu kata, itu cukup untuk membuat Suher semakin mundur. Ia bisa merasakan bahwa pria di depannya bukan orang biasa. Bukan hanya dari keberanian, tapi dari cara ia berdiri, cara ia menatap, cara ia berbicara. Kerumunan semakin riuh. Beberapa orang mulai menyebut nama. Itu Jenderal Darko.
bisik seseorang. Kopassus. Suara-suara itu menyebar cepat. Wajah Barak berubah. Ia mulai menyadari siapa yang sedang ia hadapi. Keringat dingin muncul di dahinya, namun semuanya sudah terlambat. Darko berdiri tegak di tengah kerumunan, seperti tembok yang tidak bisa digoyahkan. Amarahnya tidak lagi meledak dalam bentuk pukulan, tapi dalam keheningan yang menekan. Kamu tahu siapa dia? Tanya Darko, menunjuk ke arah Kardi. Tidak ada jawaban. Dia ayah saya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Semua orang terdiam. Bahkan suara kendaraan di jalan seolah menjauh. Barak menunduk sedikit, napasnya tidak teratur. Suher benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka tidak lagi berhadapan dengan pria biasa. Mereka berhadapan dengan konsekuensi. Namun bagi Darko, ini bukan soal pangkat atau kekuasaan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam, harga diri seorang anak yang melihat ayahnya dipermalukan tanpa alasan. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu berkata dengan suara yang tidak bisa dibantah. Hari ini, kalian akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ancaman, hanya kepastian yang dingin. Kerumunan tetap diam, namun suasana berubah total. Dari rasa takut menjadi kesadaran, dari ketidakberdayaan menjadi saksi. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Hari itu bukan lagi sekadar razia biasa. Hari itu menjadi titik balik. Hari itu bukan hanya hukum yang diuji, tetapi harga diri seorang anak. Kalimat itu seakan masih menggantung di udara ketika suasana di lokasi razia berubah drastis menjadi lebih panas dan penuh tekanan. Tidak ada lagi yang berani berbicara sembarangan. Kerumunan yang tadinya hanya menonton kini menjadi saksi hidup dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar razia biasa. Barak masih berdiri dengan wajah yang memerah, bekas pukulan Darko terlihat jelas di pipinya, sementara Suher beberapa langkah di belakangnya, tampak kehilangan arah dan keberanian. Darko sendiri berdiri tegak, napasnya mulai stabil, tetapi sorot matanya tetap tajam, tidak bergeser sedikit pun dari dua sosok di depannya. Kardi masih berada di tempat yang sama, namun kini tidak lagi sepenuhnya sendirian. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, meski tubuhnya masih gemetar. Kehadiran anaknya memberikan kekuatan yang perlahan menghapus rasa takut yang sejak tadi menekan dadanya. Tidak butuh waktu lama sebelum suara sirene terdengar dari kejauhan. Beberapa kendaraan, polisi datang dengan cepat, berhenti tidak jauh dari lokasi. Sejumlah atasan kepolisian turun dengan wajah serius, mencoba memahami situasi yang sudah lebih dulu memanas. Mereka melihat kerumunan, ponsel yang masih terangkat, serta dua anggota mereka yang tampak tidak lagi menguasai keadaan. Salah satu perwira mendekat dengan langkah tegas, berusaha mengambil alih situasi. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara lantang. Tidak ada yang langsung menjawab. Semua mata beralih ke Darko, lalu ke Barak dan Suher. Ketegangan terasa seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. "Pak, ini hanya kesalahpahaman," ujar Barak cepat, mencoba mengendalikan narasi sebelum semuanya terlambat. Namun suaranya tidak lagi meyakinkan. Darko melangkah sedikit maju. "Kesalahpahaman," ulangnya pelan, namun cukup untuk membuat semua orang kembali diam. Ia tidak perlu berteriak. Suaranya saja sudah cukup untuk menekan. "Kalau ini kesalahpahaman, maka saya ingin penjelasan sekarang juga, di depan semua orang." Perwira itu menatap Darko, mengenali siapa yang sedang ia hadapi. Ekspresinya berubah, lebih hati-hati. "Baik, Pak, kita bisa selesaikan ini dengan tenang." "Tidak," potong Darko tegas. "Tidak ada lagi yang diselesaikan diam-diam." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup. Beberapa orang di kerumunan mulai berani bersuara. "Saya lihat semuanya, Pak," teriak seorang pria dari belakang. "Mereka yang mulai duluan," tambah yang lain. Suara-suara itu awalnya pelan, namun semakin lama semakin kuat. Seorang wanita mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. "Saya rekam dari awal," katanya. Suasana berubah. Yang tadinya dipenuhi ketakutan kini mulai dipenuhi keberanian. Orang-orang yang sebelumnya hanya menonton kini mulai melangkah maju satu persatu. Mereka tidak lagi ingin diam. Video mulai diputar di beberapa ponsel. Terlihat jelas bagaimana Barak dan Suher menghentikan Kardi, bagaimana mereka mencari-cari kesalahan, bagaimana nada bicara mereka berubah menjadi intimidasi,
hingga akhirnya permintaan uang itu terdengar jelas. 6 juta, selesai. Kalimat itu terekam dengan sangat jelas, tidak bisa disangkal. Wajah perwira yang tadi mencoba menenangkan situasi kini berubah serius. Ia menatap Barak dan Suher dengan ekspresi yang tidak lagi netral. "Apa ini benar?" tanyanya. Barak membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Suher menunduk, mencoba menghindari tatapan. "Kami hanya mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan." Akhirnya Suher berkata, suaranya pelan. "Kekeluargaan?" ulang seseorang dari kerumunan dengan nada sinis. "Itu pemerasan." Suara-suara lain mulai bermunculan. Tidak lagi 1 atau 2, tapi banyak. Tekanan kini berbalik arah. Barak yang tadi berdiri dengan penuh percaya diri kini tampak goyah. Ia mencoba membela diri. "Kami menjalankan tugas. Orang ini." Ia menunjuk ke arah Kardi, namun kalimatnya terhenti ketika Darko melangkah lebih dekat. "Lanjutkan," kata Darko dingin. Barak menelan ludah. Ia tidak berani melanjutkan. Semua mata kini tertuju pada Kardi. Untuk beberapa saat ia masih diam. Tangannya menggenggam helm kuningnya erat-erat. Napasnya tidak teratur. Namun perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi hanya berisi ketakutan, tapi juga tekad. "Saya tidak melakukan pelanggaran," ucapnya pelan. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk didengar. Kerumunan langsung hening. "Semua surat saya lengkap. Motor saya juga tidak ada masalah." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Tapi mereka bilang saya salah. Mereka cari-cari kesalahan yang saya sendiri tidak mengerti." Tangannya masih gemetar, namun ia tetap melanjutkan. "Mereka bilang kalau saya tidak mau ribet, saya harus bayar 6 juta. Kata-kata itu keluar perlahan, namun setiap suku, katanya terasa berat. Seolah ia sedang melepaskan beban yang sejak tadi menekan dadanya. "Saya bilang saya tidak punya. Saya bilang saya tidak salah. Tapi mereka tidak mau dengar." Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara kendaraan di jalan terasa jauh. Semua orang mendengarkan. "Saya dipermalukan di depan banyak orang," lanjut Kardi, suaranya mulai bergetar. "Saya tidak tahu harus berbuat apa." Kata-kata itu sederhana, namun dampaknya besar. Tidak ada dramatisasi berlebihan, tidak ada emosi yang dibuat-buat. Justru kesederhanaannya itulah yang membuatnya terasa nyata. Perwira yang tadi memimpin kini menatap Barak dan Suher dengan tegas. "Kalian punya penjelasan lain?" "Tidak ada," jawaban Barak mencoba membuka mulut tapi kembali menutupnya. Suher hanya menunduk. Bukti terlalu jelas, saksi terlalu banyak, dan situasi sudah tidak bisa dikendalikan seperti sebelumnya. Salah satu anggota lain mendekat berbisik kepada perwira tersebut. Ia mengangguk pelan lalu kembali menatap semua orang. "Baik, mulai saat ini kasus ini akan ditangani secara resmi." Kalimat itu seperti garis batas. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Semua pihak yang terlibat akan dimintai keterangan, termasuk kalian berdua. Lanjutnya, menatap Barak dan Suher. Wajah keduanya langsung berubah pucat. Dan semua bukti, termasuk rekaman video, akan kami kumpulkan. Kerumunan mulai bergerak lagi, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada kelegaan, ada rasa bahwa sesuatu yang benar akhirnya mulai terjadi. Darko tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Ia menatap ayahnya sejenak. Kardi membalas tatapan itu. Tidak ada kata yang diucapkan, namun ada pemahaman yang dalam di antara keduanya. Bahwa hari ini sesuatu telah berubah. Dari ketakutan menjadi keberanian, dari diam menjadi suara. Dan suara itu kini tidak lagi bisa diabaikan. Satu persatu, orang-orang mulai menyerahkan rekaman mereka. Beberapa bahkan bersedia menjadi saksi. Apa yang sebelumnya hanya terjadi di sudut jalan kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi pasti dengan nama Darko yang kini terlibat, kasus ini tidak akan bisa ditutup begitu saja. Investigasi resmi dimulai, dan kebenaran yang selama ini ditekan kini mulai menemukan jalannya keluar. Tidak butuh waktu lama bagi roda penyelidikan untuk bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang.
Nama besar yang terlibat, jumlah saksi yang terus bertambah, serta bukti visual yang tak terbantahkan membuat kasus ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Divisi internal kepolisian turun langsung ke lapangan. Mereka tidak hanya mengumpulkan keterangan, tetapi juga menelusuri setiap detail kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Rekaman video dari warga diputar berulang-ulang, dianalisis frame demi frame. Suara Barak yang meminta uang terdengar jelas, tidak terpotong, tidak bisa disangkal. Wajah Suher yang ikut menekan juga tertangkap tanpa celah. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Fakta berbicara dengan caranya sendiri. Saksi-saksi yang sebelumnya ragu kini mulai datang satu persatu. Mereka yang dulu memilih diam karena takut, kini menemukan keberanian yang entah dari mana datangnya. Seorang sopir angkot mengaku pernah mengalami hal serupa di titik razia yang sama. Seorang pedagang kecil menceritakan bagaimana ia pernah dipaksa damai di tempat dengan jumlah yang tidak masuk akal. Cerita-cerita itu mulai terhubung, membentuk pola yang jelas. Ini bukan kejadian tunggal, melainkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Barak dan Suher akhirnya dipanggil secara resmi. Kali ini bukan sebagai petugas yang memeriksa, tetapi sebagai pihak yang diperiksa. Wajah mereka yang dulu penuh keyakinan kini berubah drastis. Tidak ada lagi sorot arogan, tidak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa hanya kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepada mereka. Pada awalnya, mereka mencoba bertahan. Mereka menyusun kalimat-kalimat pembelaan, mencoba memutar balik keadaan, menyebut semua sebagai kesalahpahaman. Namun setiap kali mereka berbicara, bukti kembali ditunjukkan. Rekaman diputar, saksi dihadirkan, dan perlahan pertahanan mereka runtuh. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Keheningan mereka menjadi pengakuan yang paling jujur. Keputusan pun diambil. Barak dan Suher resmi ditahan. Kabar itu menyebar dengan cepat, bahkan sebelum dokumen resmi selesai ditandatangani. Di ruang tahanan, keduanya duduk berseberangan, namun tidak saling menatap. Dunia yang selama ini mereka kuasai seolah runtuh dalam sekejap. Jabatan yang dulu mereka banggakan kini menjadi beban yang menghancurkan. Kehormatan yang mereka injak-injak kini berbalik menghantam mereka sendiri. Masa depan yang dulu terasa pasti kini berubah menjadi bayangan yang kabur. Tidak ada lagi yang bisa mereka pegang selain penyesalan yang datang terlambat. Di luar sana, dunia bergerak lebih cepat. Media mulai meliput kasus ini secara besar-besaran. Judul-judul berita muncul di mana-mana. Video kejadian tersebar luas di berbagai platform. Wajah Kardi, Barak, Suher, dan Darko menjadi perbincangan publik. Banyak yang terkejut, banyak yang marah, dan tidak sedikit yang merasa ini adalah gambaran dari sesuatu yang lebih besar. Diskusi muncul di berbagai tempat, di warung kopi, di kantor, bahkan di ruang keluarga. Orang-orang mulai berbicara tentang keadilan, tentang kekuasaan, tentang keberanian. Kasus ini bukan lagi sekadar tentang satu razia di satu jalan, tetapi menjadi simbol dari perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini dianggap biasa. Yang lebih mengejutkan, setelah kasus ini mencuat, banyak korban lain mulai bermunculan. Mereka yang sebelumnya memilih diam kini berani melapor. Cerita demi cerita terungkap, menunjukkan bahwa apa yang dialami Kardi bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ada pola, ada sistem yang selama ini berjalan di bawah permukaan. Dan kini, semuanya mulai terbuka. Namun di tengah arus dukungan yang mengalir deras, ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Tindakan Darko yang memukul Barak menjadi perdebatan. Sebagian orang melihatnya sebagai bentuk keberanian seorang anak yang membela kehormatan ayahnya. Mereka menganggap itu sebagai reaksi manusiawi terhadap ketidakadilan yang nyata. Namun tidak sedikit pula yang mengkritik. Mereka mempertanyakan, tindakan tersebut mengingat posisi Darko sebagai seorang perwira tinggi. Seharusnya dia bisa menahan diri, kata seorang analis hukum di salah satu wawancara. Hukum tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan, meskipun niatnya benar. Perdebatan itu terus berkembang. Di media sosial, opini terbelah. Ada yang memuji, ada yang menyayangkan. Nama Darko kini tidak hanya dikenal sebagai sosok yang tegas, tetapi juga sebagai figur yang berada di tengah kontroversi. Bagi Darko sendiri, semua itu bukan hal yang mudah. Ia memahami konsekuensi dari tindakannya.
Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, meskipun alasannya kuat. Tekanan datang dari berbagai arah, dari institusi, dari publik, bahkan dari dalam dirinya sendiri. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Ia sering terbangun dengan pikiran yang berputar, mempertanyakan apakah ia bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Namun di tengah semua tekanan itu, ada satu sosok yang tetap menjadi penyeimbang, Kardi. Pria sederhana itu kini duduk di ruang tamu rumahnya, dengan suasana yang jauh lebih tenang dibanding hari kejadian. Ia memandang anaknya yang duduk di depannya, melihat bukan seorang jenderal, tetapi seorang anak yang sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. "Ko," panggil Kardi pelan. Darko mengangkat wajahnya. "Iya, Pak." Kardi tersenyum tipis. "Kamu marah waktu itu, ya?" Darko terdiam sejenak lalu mengangguk. "Saya tidak terima, Pak." Kardi menarik napas dalam-dalam. "Bapak juga tidak terima, tapi..." Ia berhenti sejenak memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Keadilan itu bukan soal membalas, Nak." Darko menatap ayahnya, mencoba memahami. "Kalau kita balas dengan cara yang sama, apa bedanya kita dengan mereka?" lanjut Kardi. Kalimat itu sederhana, namun menghantam lebih dalam dari apapun yang ia dengar sebelumnya. "Yang penting sekarang, bukan mereka dihukum saja," kata Kardi lagi. "Tapi supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi ke orang lain." Ruangan itu hening sejenak. Darko menunduk, merenungkan kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa amarahnya, meskipun beralasan, tidak boleh menjadi satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan. Ada jalan lain yang lebih panjang, lebih sulit, tapi juga lebih berarti. Di luar rumah itu, dunia masih ramai membicarakan kasus ini. Namun di dalam, sebuah pemahaman baru mulai tumbuh. Bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang keberanian untuk melawan, tetapi juga tentang kebijaksanaan untuk memilih cara yang benar. Barak dan Suher kini menghadapi proses hukum yang tidak bisa mereka hindari. Nama mereka menjadi contoh dari apa yang terjadi ketika kekuasaan digunakan tanpa batas. Mereka bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kepercayaan yang tidak mudah untuk dikembalikan. Sementara itu, Kardi kembali menjalani hidupnya, namun dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menjadi pria sederhana yang diam. Ia telah menjadi simbol, bukan karena ia mencari, tetapi karena keadaan yang membawanya ke sana. Dan Darko, dengan segala tekanan yang ia hadapi, mulai mengambil langkah yang lebih bijak. Ia tidak lagi hanya bereaksi, tetapi mulai berpikir tentang bagaimana memperbaiki sistem yang memungkinkan kejadian itu terjadi. Bab ini tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi tentang harga yang harus dibayar ketika keserakahan mengalahkan integritas. Karena pada akhirnya, kekuasaan tanpa integritas tidak akan membawa siapapun ke puncak, justru akan menjatuhkan mereka lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Kalimat itu menjadi penutup dari badai panjang yang sempat mengguncang banyak pihak. Namun bagi Kardi dan Darko, perjalanan belum benar-benar selesai. Justru setelah semuanya mereda, mereka dihadapkan pada sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, proses memulihkan diri, memulihkan makna, dan memahami bahwa keadilan bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan harga diri yang sempat diinjak-injak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak ada lagi kerumunan gaduh, tidak ada lagi sorotan kamera yang mengejar setiap langkah. Namun jejak dari kejadian itu masih terasa, seperti gema yang belum sepenuhnya hilang. Kardi kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia kembali mengendarai motor tuanya, kembali menyapa orang-orang di sekitar rumahnya, kembali menjadi dirinya yang sederhana. Namun ada satu hal yang tidak lagi sama, cara orang memandangnya. Dulu, ia hanyalah pria biasa yang mudah diabaikan. Kini, setiap orang yang melihatnya seperti melihat sesuatu yang lebih. Bukan karena ia berubah menjadi sosok yang berbeda, tetapi karena keberaniannya telah memberi arti baru pada kesederhanaannya. Di pasar, seorang pedagang menyapanya dengan senyum lebar. "Pak Kardi, sehat?" tanyanya. Kardi tersenyum, sedikit canggung dengan perhatian yang ia terima. "Sehat, Pak." "Terima kasih ya, Pak. Gara-gara Bapak, kami jadi berani ngomong." Kalimat itu membuat Kardi terdiam sejenak. Ia tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang besar. Ia hanya bertahan, hanya mencoba tidak menyerah ketika diperlakukan tidak adil. Namun ternyata, sikap itu telah memberi dampak yang jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Sementara itu, proses hukum terhadap Barak dan Suher berjalan hingga mencapai putusan.
Mereka dinyatakan bersalah atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Hukuman dijatuhkan, bukan hanya sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka, tetapi juga sebagai pesan bahwa hukum tidak boleh lagi tunduk pada keserakahan. Nama Kardi secara resmi dipulihkan. Ia dinyatakan tidak bersalah. Tuduhan-tuduhan yang sempat dilontarkan kepadanya dihapus sepenuhnya. Bagi banyak orang, ini mungkin terlihat sebagai hal yang wajar, karena memang seharusnya begitu. Namun bagi Kardi, ini adalah pengembalian sesuatu yang sangat berharga, kehormatannya. Di sisi lain, Darko menjalani proses yang tidak kalah penting. Ia tetap harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Meskipun banyak yang memahami alasannya, institusi tetap menuntut kedisiplinan. Ia dipanggil, dimintai keterangan, dan diberi teguran resmi. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa berat. Namun bagi Darko, ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus ia terima. Ia tidak lagi melihat kejadian itu hanya sebagai luapan emosi, tetapi sebagai pelajaran yang mengubah cara pandangnya. Ia mulai lebih banyak diam, lebih banyak berpikir. Setiap keputusan kini ia timbang dengan lebih matang. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukan hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk membangun. Dan membangun sesuatu yang benar membutuhkan lebih dari sekadar keberanian, dibutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Suatu pagi, sebuah undangan datang ke rumah Kardi. Bukan undangan biasa, melainkan undangan dari sebuah acara sederhana yang diinisiasi oleh masyarakat dan didukung oleh beberapa pihak terkait. Acara itu tidak besar, tidak mewah, tetapi memiliki makna yang dalam. Sebuah penghormatan untuk orang-orang biasa yang berani berdiri di tengah ketidakadilan. Kardi sempat ragu untuk datang. Ia merasa dirinya tidak pantas untuk mendapat perhatian seperti itu. Namun Darko meyakinkannya. Ini bukan soal pantas atau tidak, Pak, katanya pelan. Ini soal apa yang sudah Bapak lakukan. Hari acara pun tiba. Sebuah panggung kecil berdiri di sebuah lapangan terbuka. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya kursi-kursi sederhana yang terisi oleh warga sekitar, beberapa pejabat, dan orang-orang yang tergerak oleh cerita yang pernah mereka dengar. Kardi duduk di barisan depan, mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Tangannya masih terasa sedikit dingin, meskipun cuaca cerah. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Ketika namanya dipanggil, ia berdiri perlahan. Langkahnya tidak cepat, namun pasti. Setiap mata tertuju padanya. Namun kali ini bukan dengan rasa iba, melainkan dengan rasa hormat. Seorang perwakilan panitia menyerahkan sebuah plakat sederhana. Tidak besar, tidak mahal, tetapi syarat makna. Untuk keberanian yang menginspirasi, tertulis di sana. Kardi menerimanya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun ketika mikrofon diberikan kepadanya, ia menarik napas dalam-dalam. Saya hanya orang biasa, ucapnya pelan. Suaranya masih sederhana seperti biasa, namun kini terdengar lebih kuat. Saya tidak tahu kalau apa yang saya alami bisa jadi seperti ini. Ia berhenti sejenak, menatap orang-orang di depannya. Saya cuma tidak mau diam waktu diperlakukan tidak adil. Kalimat itu sederhana, namun membuat banyak orang terdiam. Kalau kita diam terus, mungkin hal seperti itu akan terus terjadi, lanjutnya. Saya juga takut waktu itu, tapi ternyata, kalau kita berani sedikit saja, ada banyak orang lain yang ikut berani. Tepuk tangan mulai terdengar. Tidak riuh, tapi tulus. Darko yang berdiri di samping panggung menatap ayahnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kebanggaan, ada haru, dan ada pelajaran yang ia dapatkan tanpa harus diajarkan dengan kata-kata. Acara itu berakhir tanpa kemewahan, namun meninggalkan kesan yang dalam. Banyak orang pulang dengan pikiran yang berbeda, dengan keberanian yang mungkin sebelumnya tidak mereka miliki. Beberapa hari setelah itu, Kardi kembali melewati jalan yang sama, jalan tempat semuanya bermula. Jalan yang dulu menjadi saksi penghinaan, kini terasa berbeda. Matahari masih bersinar, kendaraan masih lalu lalang, namun suasananya tidak lagi sama. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap ke arah tempat ia pernah berdiri dengan penuh ketidakberdayaan. Kini, ia berdiri di sana dengan kepala tegak. Bukan karena ia ingin mengingat rasa sakit itu, tetapi karena ia ingin mengingat bahwa ia pernah melewatinya. Darko berdiri di sampingnya. Masih ingat, Pak?
Tanyanya pelan. Kardi tersenyum tipis. Ingat, dan tidak akan lupa. Mereka berdiri dalam diam sejenak. Tidak ada yang perlu dikatakan. Semuanya sudah terjadi, dan semuanya telah memberi arti. Jalan itu kini bukan lagi tempat yang menakutkan. Ia telah berubah menjadi simbol, bahwa bahkan di tempat yang paling tidak adil sekalipun, kebenaran tetap bisa menemukan jalannya. Angin siang berhembus pelan, membawa suasana yang lebih ringan. Kardi mengenakan kembali helm kuningnya, simbol sederhana yang kini memiliki makna lebih dari sekadar pelindung. Ia menyalakan motornya, bersiap melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, ia menoleh sejenak ke arah Darko. Terima kasih, Nak. Darko menggeleng pelan. Saya yang belajar banyak, Pak. Mereka saling tersenyum. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi beban. Yang tersisa hanyalah pemahaman bahwa keadilan bukan selalu tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang berani berdiri ketika semua orang memilih diam. Motor itu pun melaju perlahan, meninggalkan tempat yang pernah menjadi titik terendah, kini menjadi tanda bahwa segala sesuatu bisa berubah. Dan di balik semua itu, satu kalimat sederhana seakan menggema, menutup perjalanan panjang ini dengan makna yang tidak akan mudah dilupakan. Kadang, keadilan tidak datang dari kekuatan, tapi dari keberanian untuk tidak diam.